Publik kembali melihat bagaimana Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengkritisi pemerintahan Joko Widodo. Namun sejumlah poin yang menjadi masukan dan kritik SBY bisa dikatakan bukan suatu hal yang baru. Seberapa gentingkah poin-poin kritikan SBY itu mesti disuarakan? Lalu bagaimana sebenarnya pola komunikasi antara SBY dengan Presiden penerusnya? Kami akan membahasnya dengan narasumber kami yang telah hadir di studio Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam, Bung Vito. Bang Hinca pertama, poin-poin ini sengaja diungkap dan sebenarnya kalau menurut saya poin-poin yang disampaikan adalah poin-poin mutakhir sih soal masalah ekonomi yang menjadi sorotan utama dan kalau misalnya kita lihat dari bidang hukum ada ketidakpastian hukum dan itu bukan hal yang baru tentu saja. Tapi partai politik yang disuarakan oleh Pak SBY juga sebenarnya cukup mutakhir isunya gitu. Terutama kalau kita melihat kondisi P3 misalnya begitu. Sebenarnya apa di balik kritikan ini? Ada ruang khusus yang dibuat sama Pak SBY dan kemudian semua kritikannya tertata. Iya, kalau Bung Vito, kalau kita ikuti tadi ke belakang ya, ini adalah kritikan kami yang keempat. Jadi kalau mulai Kongres Surabaya, kemudian waktu itu di Jakarta, balik lagi Surabaya yang tur Japa, baru lagi ini. Dan kami akan selalu melakukan itu sebagai partai politik yang mengambil posisi di luar pemerintahan. Dan itu saya kira bagian dari hak konstitusi kita untuk membuat negeri ini lebih baik juga. Kalau semua nanti satu suara sendiri juga kurang pas. Nah, apa yang kami lakukan kemarin adalah refleksi Ramadan yang kami beri hashtag begitu, koreksi Demokrat, sebagai bagian dari catatan panjang, katakan begitu, 1 tahun terakhir kalau misalnya dari Ramadan ke Ramadan. Dan itu adalah potret apa adanya saja di masyarakat yang kemudian kita lepas. Dan kalau dibaca utuh itu ada 5 tentang hal-hal yang kami hargai atau kita respect terhadap pemerintahan ini, 5 hal. Terus ada 7 yang kita catat. Berimbang lah ya kira-kira gitu ya. Kalau main bola 5-7 boleh lah gitu. 5 yang ini 7. Nah sekarang bentuk kritikan yang tadi. Dan kalau misalnya soal partai politik yang disebut. Sebenarnya gini, dari 7 itu kan pertama kali yang disebutkan masalah ekonomi, kemudian masalah hukum, masalah politik. Secara skala prioritas mana yang menurut Pak SBY yang harus segera diselesaikan sama Pak Jokowi? Ya, waktu kami malam itu mendiskusikan kali ketiga final itu ada 7 ya. Bahkan yang ke-7 soal Bung Vito ini, soal pers yang ya kan. Nah, yang manakah yang paling relevan atau yang paling krusial gitu? Menurut kita 7-7-nya. Tapi karena ini berkenaan dengan bulan Ramadan dan menjelang nanti kita mencapaikan hari Lebaran, kita meletakkannya soal ekonomi, soal daya beli masyarakat, soal ketersediaan bahan-bahan pokok. Itu sebenarnya lebih pada meletakkan itu saja. Tapi 7-7-nya sama. Ini adalah urusan bernegara yang menurut kita harus kita suarakan. Setiap saat, setiap waktu, tapi terukur. Kami melihatnya seperti itu, sehingga ya udah kami rumuskan dengan baik. Ada waktu yang tepat kami sampaikan. Ada nggak kesan Bung Rey yang tertangkap dari Bung Rey sendiri melihat bahwa ini bentuk dari saya sudah pernah melakukan itu, Anda belum melakukan itu. Saya lebih baik dari Anda belum menjadi presiden yang lebih baik. Kira-kira ada nggak penerimaan seperti itu dari komunikasi politik yang disampaikan Pak? Tentu kalau eksplisit nggak ada ya. Nggak ada. Tapi implisit mungkin mengatakan itu. Apalagi misalnya ketika poin itu mengatakan misalnya di zaman saya nggak terjadi, sekarang ini terjadi. Itu khususnya soal penegakan hukum. Di zaman saya hukumlah yang berjalan kan. Kalau sekarang terlihat adalah hukum justru yang menghambat, kan kira-kira begitu intinya gitu. Jadi ada kesan dibuat oleh Pak Jokowi misalnya dengan mengatakan di zaman saya KPK itu powerful, kan kira-kira gitu loh ya, Pak SBY gitu. Tapi di zaman Pak Jokowi ini kelihatan KPK makin lemah dan sebagainya, seterusnya itu. Jadi memang secara tidak langsung atau secara implisit mau dikatakan bahwa khususnya mungkin di 2 sektor, 3 sektor yang mereka sebutkan. Tapi kita bisa menangkap nggak sih ketulusan di balik kritikan itu? Tulus. Ini pengamat. Tentu saya sulit ya, karena menurut saya pertama kan ada 3 sektor yang harus dilihat di sini. Ekonomi, hukum. Beliau sebagai mantan presiden, beliau sebagai ketua partai, dan partainya sendiri melakukan apa dengan kritikan-kritikan ini gitu. Nah kan sebagai mantan presiden, kritikan ini sebetulnya dianggap sudah nggak tepat, kan kira-kira gitu. Karena bagaimanapun misalnya soal ekonomi, pastilah ini menjadi bagian dari kebijakannya dulu. Walaupun Pak SBY pernah mencatatkan tahun 2014 akhir kalau nggak salah ya, Ramadan itu harga daging nggak naik, itu yang kemudian. Ya, kan beliau 10 tahun, kalau cuma setahun tidak naik kan juga jadi pertanyaan kan, itu maksud saya gitu.
Nah, tetapi posisi beliau sebagai ketua partai, dia mengatakan hal itu udah memang tepat gitu ya. Tapi yang menariknya apa yang akan dilakukan oleh fraksi Demokrat di DPR. Nah, itu juga perlu dicermati. Jangan sampai kemudian apa yang diungkapkan oleh beliau, tapi pada saat yang bersamaan sebetulnya tidak ada implikasinya pada kebijakan yang dibuat oleh tidak ada langkah konkret. Sebagai contoh misalnya, khususnya di bidang politik ya. Ketika fraksi Demokrat misalnya mengatakan sebaiknya penggunaan TNI diatur kembali, kan kira-kira gitu dalam salah satu kritikan dari Pak SBY ini. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kebijakan-kebijakan itu ditindaklanjuti oleh fraksi Demokrat di DPR, misalnya dengan mengatakan atau meminta Menko Polhukam misalnya untuk memanggil Menko Polhukam menanyakan kenapa begitu marak sekali penggunaan TNI di dalam tertiban kita, entah itu misalnya soal penggusuran, TNI dilibatkan, dan sebagainya gitu. Itu yang kita harus lihat dulu secara umum. Jangan sampai beliau sebagai mantan presiden, sebagai ketua partai dan partainya sendiri melakukan apa nggak sinkron. Nah, kalau ini nggak sinkron ya kita tentu saja orang akan mengatakan ini sebetulnya sekedar mencari panggung saja. Ya, bukan lip service kan. Sama sekali bukan. Kalau kita ikutin ya secara utuh di ujung itu dan waktu kami susun ini juga melibatkan fraksi. Dan di situ diperintahkan bahwa fraksi kita sebagai perpanjangan di DPR akan melakukan perintah-perintah itu. Khusus mengenai ini tadi yang TNI tadi, di Komisi 1. Di sini disebutkan ya, banyak aktivitas TNI keluar dari fungsi dan tugas pokok. Ini salah satu kritikan. Salah satu, ya. Saya pikir yang paling objektif itu yang ini. Poin dari 7 itu. Kalau yang lain orang bisa berdebat. Tapi bahwa TNI keluar dari fungsi dan tugas pokoknya pada era Jokowi ini, itu saya pikir paling paling itu fakta lah. Paling faktual ya disebutkan oleh Pak Jokowi. Dan saya sendiri merasa senang kalau Pak SBY juga mengungkapkan itu. Ya, jadi kalau saya sambut tadi, tidak hanya di Komisi 1, di Komisi 4 misalnya, kita mengkritisi tentang pembukaan lahan pertanian untuk ketahanan pangan dengan melibatkan TNI misalnya. Itu yang keluar dari tugas pokoknya. Dan itu besar sekali dan karena itu kita ingatkan. Itu juga sudah berjalan, Bung Rey. Nah, sekarang di Komisi 1 juga melakukan tugas yang kaitannya langsung ya ke TNI tadi. Jadi baik yang di Komisi 1 yang bersentuhan langsung maupun nanti yang sub-sub bidang tadi juga berlangsung di fraksi kami. Itu nanti bisa kita lihat juga sambil berjalan. Tapi biasanya kan ini diikuti dengan perang di sosial media, Twitter ya, tapi kayaknya masih belum ya, mungkin karena bulan Ramadan dan Pak Jokowi. Saya pikir ada masalah ininya, ada masalah pada dua aspek yang saya sebutkan tadi kan. Pertama, beliau sebagai presiden, mantan presiden dan sebagai ketua partai. Di satu segi ketika beliau melakukan kritik yang ketiga dalam proses 4 kali kritik, kan sempat ada balasan yang ketiga yang secara tidak langsung lah dari Pak Jokowi dengan hadir ada ke Hambalang dan sebagainya. Di situ sebetulnya, di sini yang perlu hati-hati Pak SBY menurut saya. Jangan sampai kemudian terlalu banyak bumerang terhadap beliau. Kalau dilihat tidak mendapat sambutan di kalangan netizen misalnya begitu ya, justru menjadi semacam perhatian ke dalam Partai Demokrat. Mengapa seperti poin-poin yang disebutkan ini, yang faktual ini kok seperti tidak mendapat simpati yang luas dari publik. Nah, jangan sampai kemudian justru publiknya yang disalahkan kan kira-kira gitu. Kalau ngomongin media sosial itu kalau kemarin diikuti 2 jam pertama itu kegiatan di CKS itu trending topik yang kedua. Oke, jadi artinya respon sampai tentu hari bukan ini. Trending topiknya. Saya mau merespon tadi, maksud saya bukan hanya soal trending topiknya, tetapi apa sikap esensinya. Itu ini yang perlu dicermati kan. Gimana jadinya? Iya, sama dengan main bola. Bola baru ditendang kan dilihat dulu bola kemana baru berjalan. Dan ini baru katakanlah hari kedua ya, dan ini hari pekan dan kemudian berjalan terus. Nah, kita lihat bagaimana reaksinya tadi kan gitu oleh Bu Murmai tadi. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Nah, yang poin dari kita adalah bahwa kehidupan bernegara ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu kami melihat begini waktu kami diskusi itu. Jangan sampai semua diam. Jangan sampai semua membiarkan. Oleh karena itu pikiran kita adalah kalau kita cinta pada negeri ini, bagaimana kita sama-sama, maka kita kemudian menyampaikan itu. Dalam konteks itu, tadi mantan presiden, dia belum punya pengalaman untuk itu. Sehingga dikatakan kritik yang terbesar yang saya alami selama 10 tahun, baik dari pers maupun pengamat dan yang lain-lain, itu memperkuat pemerintahan itu sampai selesai masa jabatannya. Gitu. Itu konteksnya di situ. Karena itu ketika kita lepas 7 kritikan dan 5 pujian tadi, itu bagian dari untuk mengingatkan ke depan dalam konteks Tapi Partai satu Demokrat. segi sebetulnya ingin mengatakan begini. Misalnya apakah Demokrat tidak membaca mengapa di zaman Pak SBY ini kritik begitu kencang terhadap Pak SBY, tetapi di zaman Pak Jokowi orang malah melihatnya mungkin
biasa-biasa saja. Ya. Itu juga perlu dicermati. Artinya apa gitu? Pada tingkat tertentu ini kan soal kepercayaan, ya. Oke, reaksi dari Pak Jokowi dengan reaksi dari Pak SBY mungkin sama, tetapi tingkat kepercayaan publik terhadap dua pemimpin ini bisa berbeda, sehingga reaksinya juga berbeda. Ini masukan kita soal VERS tadi kan misalnya. Ya, kalau itu kan dihitung ada yang 10 tahun ini kan baru toh. Jadi mari kita lihat berjalan. Sebenarnya kalau misalnya dibilang apple to apple tidak, karena Pak SBY dalam 5 tahun pertama itu jadi media darling yang luar biasa. Itu jadi fenomena di mana itu persis Bung Alkito, itu yang saya mau katakan. Ini kan gencarnya kritik orang terhadap Pak SBY itu periode kedua. Artinya mulai tumbuh ketidakpercayaan terhadap berbagai ucapan dan ungkapan ada dari kasus-kasus Pak SBY. juga Gitu kan? ya. Sekarang ini dengan 2 tahun, 3 tahun justru yang bisa direfleksikan adalah belum muncul satu sikap kritik yang luar biasa terhadap Pak Jokowi yang boleh jadi itu menandakan bahwa tingkat kepercayaan kepada dia bisa begitu, tapi kalau dari sisi kita bisa sebaliknya kan? Apa yang karena sambil masih menunggu. Sebenarnya apa dalam Misal, konteks begini. pers itu? Nanti dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami karena kritik yang 7 itu tidak ada skala prioritasnya, walaupun skala prioritas adalah soal masalah ekonomi yang dekat sekali dengan Ramadan dan Lebaran. Mari kita agak random, kita mulai dari pers dulu. Ya. Gimana tanggapan soal pers itu? Kenapa kemudian muncul itu? Ya, kalau kita ingat betul 10 tahun beliau ini sebagai data pembanding saja ya. Tidak ada satu case pun yang dibuat oleh Pak SBY untuk merespon kritikan itu meskipun banyak sekali dan tentu memang di awal-awal pemerintahan di periode pertama media darling sekali dan kemudian menjelang nanti mau masuk yang kedua yang perspektif lain bisa saja karena kekurang tidak percayaan, tapi di sisi lain memang ruang demokrasinya yang tumbuh gitu, artinya Demokrat melihat sekarang ruang demokrasi lebih ke apa namanya? Karena kita lihat dia tenang atau dalam tanda kutip diam, kita merasa tidak dinamis. Karena itu kita ingatkan gitu. Ada catatan-catatan yang ditemukan Demokrat bagaimana keberpihakan pers gitu misalnya secara konkret. Misal begini, ketika kita mengangkat isu APBNP yang sekarang dibahas dengan menyusun APBN kita asumsinya dengan menggunakan teks amnesti misalnya, sesuatu yang sangat penting dalam bernegara karena ini urusan paling fundamental untuk bernegara, itu tidak gitu banyak ruang untuk mendiskusikan itu. Oke. Sehingga baik pengamat maupun media mendiskusikan itu kurang menurut kita. Karena mungkin ada tema atau topik yang lebih penting untuk dibahas. Bisa jadi. Ya, kami hanya mau mengatakan bahwa ada ruang yang menurut kita penting untuk kita kritisi. Nah, itu nggak muncul. Itu nggak muncul. Kemarin itu waktu kita keras dengan penolakan revisi Undang-Undang KPK karena pelemahan, itu baru agak muncul. Itu pun hanya beberapa partai gitu. Nah, dan media setelah itu selesai ya. Nah, itu yang kita lihat suasananya. Dan oleh karena itu, menurut kita jangan membiarkan. Karena itu kita ingatkan, karena membiarkan sesuatu itu tidak baik. Gitu. Ini Itu poinnya. Peran pers ya, Partai Demokrat dan saya pribadi, Pak SBY maksudnya, sebagai seorang pencinta demokrasi tercengang melihat perubahan sangat dramatis dalam dunia pers dan media massa kita. Dulu boleh dikata tiada hari tanpa kritik dan serangan pers, baik kepada pemerintah maupun saya pribadi. Sekarang puja-puji, barangkali isinya begitu. Bagaimana Bung Rey? Iya, seperti yang kita sebutkan tadi, ini kan sebetulnya perspektif subjektif dari presiden ya. Jadi beliau merasa membandingkan pengalaman dirinya dengan Pak Jokowi gitu. Kita sudah menyatakan tadi, ini kan juga ada soal trust. Dulu orang menyerang Anda secara pribadi, bahkan secara pribadi, karena memang trust sudah sangat melemah. Itu terbukti dari berbagai survei macam-macam gitu. Kepada Jokowi, mungkin trust itu masih ada. Tapi pengalaman ini belum tentu juga akan dialami oleh Jokowi terus-menerus gitu. Jadi sebetulnya menurut saya substansinya bukan pada pers yang kritis atau tidak dari soal konten gitu. Tetapi itu yang susahnya bagi kita kan, beliau nggak menyebut satupun kasus misalnya, kecuali mengatakan dari perspektif kami ini penting, padahal perspektif publik merasa bahwa itu tidak terlalu penting macam-macam gitu. Jadi karena ini pengalaman subjektif, agak sulit kita mengukurnya dalam konteks itu objektivitas gitu maksud saya. Nah ini kan soal kenapa saya dulu di kuyo-kuyo lah kan bahasanya kira-kira itu oleh pers kita gitu. Ya tentu saja kalau misalnya kuyo-kuyo itu beriring dengan atau sejalan dengan kepercayaan publik yang makin merosot kepada Anda. Kan bahkan beliau pernah di bawah 50% pada saat itu kan. Nah sekarang pada saat yang bersamaan di mana kepercayaan publik tinggi kepada
Presiden Jokowi. Bahkan seingat saya kemarin hampir mencapai 60-70%. Kalau di awal ya sama saya kira. Kalau gitu. dibandingkan begitu, kalau pembandingannya tadi kemudian jatuh di ujungnya, nggak fair juga. Kalau tadi kan Bung Vito juga menyampaikan, pada awalnya itu posisinya posisi yang media darling. Jadi bulan madu itu cukup panjang lah dengan pers. Karena itu bagi kita, kayak kita mengingatkan kan pengalaman bulan madu yang seperti itu juga baik-baik saja, tapi tidak menjadi sangat berkepanjangan, sehingga kritis itu kan menjadi oksigen, menjadi jamu, menjadi kekuatan bagi kita. Itu yang mau kita sebut. Dalam alam demokrasi itu harus ditumbuhkan. Karena itu kita nggak melihat misalnya dalam konteks kepercayaan yang turun dalam konteks dibandingkan yang baru sekian 2 tahun ini di sekian tadi. Itu yang kita baca di media itu. Karena itu menurut saya bukan dilihat dalam konteks subjektivitas itu, objektifikasinya. Apakah misalnya pers kita berpihak pada pentingnya pengungkapan mafia, misalnya begitu ya. Apakah pers kita berpihak kepada pentingnya penguatan KPK, misalnya begitu ya. Apakah pers kita berpihak kepada pentingnya meningkatkan profesionalisme TNI ataupun Polri dan sebagainya gitu. Jadi cara melihatnya menurut saya di situ, bukan pada persoalan apakah mereka mengkritik Jokowi tiap hari sampai kepada pribadi dan sebagainya gitu. Kalau itu sih menurut saya berkaitan dengan soal apakah Ayu percaya kepada orang ini atau tidak gitu. Tapi kalau kita uji dengan misalnya objektifikasi dalam kerangka kepentingan publik, saya pikir tidak ada masalah dengan pers kita gitu. Bahkan pada tingkat tertentu kebijakan Jokowi sangat dibantu oleh perspektif pers gitu loh. Misalnya kan ketika ribut-ribut soal soal KPK saya begitu ya, beliau sangat banyak dibantu oleh pers yang tanda kutip gaduh itu cukup membantu beliau untuk mengambil keputusan untuk tidak menyetujui adanya revisi bla bla dan sebagainya gitu. Kalau boleh saya ingat kalau boleh saya masuk ke sini, ini kan yang tampak di situ ya. Kami membacanya tidak hanya itu. Ketika di kepemilikan, nah ini yang penting bagi kita. Ketika ruang redaksi yang juga kita berdiskusi tidak disampaikan ke publik, kami merasakan itu. Nah itu. Ini yang saya mau katakan. Oleh karena itu, kenapa coba sampai misalnya muncul satu isu yang gini kenapa sampai muncul seperti itu? Karena kita berdiskusi juga di ruang-ruang redaksi, kita berdiskusi juga kepada pemilik media, quote and quote, untuk tidak seberani dari yang kemarin karena merasa aduh, ini aku terancam nih. Aku begini. Ada simptom ke arah sana, ada upaya untuk membuat pers dalam tanda kutip jinak. Itulah yang kami baca. Oke. Kan begini maksudnya gini. Indikasinya apa? Begini maksudnya begini. Saya khawatir begini Bang Hinca, bukan saya nggak tahu kalau misalnya ini kata terancam tadi menarik. Ini menjadi penting. Karena di situ kebebasan persnya. Ya gini, lihat. Oke, silakan. Saya teruskan dulu. Silakan. Kita ngelihat fungsi pers itu dalam konteks berdemokrasi dan kebebasan persnya. Kita melihat dalam suasana sekarang ini rasa bebas itu tidak dalam posisi yang bebas itu. Oleh karena itu kita ingatkan agar jangan sampai perasaan berdemokrasi itu tidak lepas mengkritiknya, menyampaikan gagasannya. Jadi gitu. Anda tidak melihat bahwa pers ini semata-mata masih melihat bahwa Jokowi ini kita banget ya, sehingga menjadi tidak subjektif, tidak menjadi objektif, tidak berimbang, tidak independen dalam melihat sosok Jokowi dan kebijakannya. Gini Bung Vito, dari yang 5 kita tadi menyampaikan respek kita, itu clear bahwa Presiden Jokowi pada posisi yang tahap pemerintahan ini. Dari yang 7 khusus yang 1, ini kan refleksi kepada pers kita. Pers kita nih, yang kita merasa bahwa kurang yang kemarin gitu, tidak seperti yang kemarin. Tidak berarti dia tidak kritis terhadap tadi itu. Buktinya kita kan tadi sampaikan yang 5 tadi. Nah, ruang-ruang demokrasi yang seperti ini yang kami ingin ingatkan agar suasana itu menjadi tetap nyaman, tetap kuat sehingga memberikan kritik, memberikan saran, memberikan perbedaan pendapat yang cukup untuk menghasilkan kekuatan. Karena itu kita sebutkan kekuatan pemerintahan kemarin 10 tahun berjalan itu juga karena kritik yang kuat. Karena dari kawan-kawan narasumber yaitu para pengamat, pers dan juga akademisi. Itu konteksnya di situ. Jangan berhenti maksudnya begitu. Jangan berhenti. Karena kita ingin membangun kedewasaan berdemokrasi ini juga di ruang-ruang redaksi muncul. Itu yang catatan kita. Ya, saya jelas nggak tahu ya, karena ada kata terancam di situ, ada kata seperti, bagi saya ini perlu dibuktikan ini, kata terancam ini, karena ini betul-betul
Apakah mungkin pers akan bisa dibredel lagi misalnya? Apakah tiba-tiba kemudian mereka diteleponin satu-satu supaya tidak memberitakan ini bla bla? Kalau itu benar-benar terjadi, mestinya tidak boleh itu jadi pembicaraan sekelompok orang. Dia harus diungkapkan kepada publik. Ini ancaman terhadap dunia pers kita. Kalau sampai misalnya ada semacam tanda kutip intimidasi, ada permintaan yang tidak patut terhadap dunia jurnalisme kita. Nah, kalau itu saya katakan, tapi kalau katakan tadi, ketika ini menjadi sangat tenang dalam konteks ini dugaan saja atau itu pertanyaan Bung Rey? Iya, ini biar saya jelaskan. Tenang itu. Tunggu dulu, biar saya jelaskan. Apa ininya ya penjelasannya? Bukan, biar saya jelaskan. Di zaman Pak SBY sekalipun pers kita pernah tenang juga soal itu kan. Nah, makanya saya jelaskan tadi ya. Ketika kita membaca suasana penyelenggaraan pemerintahan ini membutuhkan ruang lebih banyak berbeda pendapat, memberikan masukan. Konteksnya tadi saya angkat tadi APBN. Media kita minta, kita harapkan muncul sebagai memberi masukan yang cukup untuk itu. Saya mau coba untuk beralih ya. Itu kan karena masih itu satu topik wacananya sudah didengar oleh pemirsa. Yang menarik menurut saya dan ini sebenarnya menurut saya nggak tahu ini subjektivitas saya tapi rasanya tidak karena ini menggelitik saya soal invisible hand dan check balances. Cerita soal bagaimana adanya intervensi kekuasaan terhadap kekuatan partai politik. Saya kutip kalau saya salah tolong diingatkan Bang Hinca. Menurut dia ada 2 indikator karena ada invisible hand yang membuat penegakan hukum menjadi politis. Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara. Ada invisible hand yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot. Ingat para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik atau kekuasaan. Ini maksudnya apa ini? Ini konteksnya politik atau konteksnya hukum? Kalau saya kira kan rekamannya jelas ya. Kalau main partai politik, saya kira ruang publik kita selama 1 tahun terakhir juga dihabiskan untuk mendiskusikan tentang intervensi. Ya. Rakyat merasakan adanya tangan-tangan tak ketara yang mencampuri urusan. Jadi tangan tak ketara ini di hukum dan politik maksudnya begitu. Soal yang politik, ini maksudnya soal keterlibatan kekuasaan terhadap dualisme partai. Intinya begitu. Ya. Dua parpol yang dualisme itu kan berkepanjangan terus, yang kemudian melibatkan penegakan hukum dan juga pemerintahan dalam konteks misalnya pendaftaran. Golkar akhirnya bisa Golkar dan akhirnya menjadi pihak pendukung pemerintah. Itu yang kita ingatkan dalam konteks politik dan hukum tadi. Dan ada pernyataan penting. Jika akhirnya fungsi check and balance tak berjalan baik, maka akan terjadi potensi kesewenang-wenangan hukum. Tapi kan sebenarnya ketika Pak SBY menjabat, itu kan semuanya juga berkumpul, banyak banget partai politik mendukung Pak SBY sebenarnya. Apa masalahnya kemudian? Konteksnya nggak begitu. Konteks penegakan hukum tadi itu begini. Kita mendiskusikan sangat panjang soal penegakan hukum itu. Yang kalau dibaca lebih detail tadi undang-undangnya sama, sistemnya sama, gitu ya. Case-nya di publik juga cukup kentara atau muncul, tapi tidak selesai itu. Yang kemudian hilang begitu saja. Bisa saja memang membutuhkan waktu. Kita sih sebetulnya berharap, kalau saya pribadi berharap ada contoh yang lebih konkret dari ini. Ini sebagai pernyataan oke lah ya. Tapi sebaiknya kalau bisa Pak Hinca misalnya memberi contoh mana kasus yang ditangani tiba-tiba hilang. Mari kita bicara politik dulu deh. Kalau politik kan ngomong Golkar sama P3 kan. Clear, ini kan sebenarnya Golkar sama P3. Dan jangan sampai, ini kan maksudnya begini, jangan sampai Golkar dan P3 dikuyo-kuyo, istilahnya Bung Rey tadi, itu dikuyo-kuyo untuk kemudian akhirnya menyerah pada pilihan, ya udah saya ketimbang KMP saya akan mendukung Anda. Ada di apa namanya posisi Anda sebagai pendukung pemerintah. Tapi kan sebenarnya Pak SBY juga melakukan itu. Ya, di zaman Pak SBY juga ada partai yang berkepentingan konfliknya. Artinya begini, ketika di kita waktu itu tidak kan berkuyo-kuyo tapi menjadi pro pemerintah waktu itu. Yang kita mau katakan adalah independensi kedaulatan partai politik itu hilang. Biarkan itu menjadi kewenangan dan milik partai itu. Sehingga enak lihatnya gitu. Nah, kita semua tahu lah, tadi Bung Vito juga sampaikan, meskipun pada ujung udah selesai disampaikan. Tapi ruang publik kita waktu sepanjang tahun itu, kita habis untuk di situ. Ini mengenai partai politik. P3 belum selesai? Nah, P3 belum selesai. Jadi ini kan juga sesuatu potret saja yang kami sampaikan. Kalau tadi tanyakan apakah ada contoh konkret, itu konkret. Apakah itu salahnya Jokowi? Kalau menurut Pak SBY salahnya Jokowi kalau misalnya kalau ya asumsi itu ya Pak. Kan sistem pemerintahan kan. Salahnya di mana? Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Kita lanjutkan salah satu topik yang dikritisi oleh Pak SBY adalah soal check and balance di mana pemerintah atau kekuasaan lah bisa dikatakan begitu kalau tidak mau straightforward mengintervensi kekuatan partai politik. Dan kalau misalnya kita bilang kekuasaan, yang punya kuasa pasti pemerintah begitu kan. Apa sebenarnya kesalahan Pak Jokowi dalam hal ini? Pembiaran atau yang pasti bahwa ada problem partai politik yang berkepanjangan yang kemudian bermuara ke hukum. orang bisa bilang itu internal, itu masalah internal. Kalau soal di partai kan itu urusan internal, itu urusan kedaulatan partai lah. Ya. Dan kita ingin mengingatkan itu, biarlah partai itu berdaulat, negara cukup untuk katakan kalau memang pendaftaran didaftar, dan itu berjalan dengan baik. Obviously-nya intervensi itu di mana? Oke, ketika proses mereka berjalan di antara dua atau tiga atau yang berbeda itu, ini terasa sekali bahwa pemerintahnya ada di situ. Keberpihakan. Ada keberpihakan. Ada surat yang keluar dari Menteri Hukum dan HAM dan seterusnya. Itu kan fakta yang memang juga menjadi diskusi kita di ruang publik. Nah, kita mengingatkan tidak usahlah begitu. Biarkanlah partai itu berdaulat menyelesaikan soalnya, dan karena memang juga undang-undang partai politik kita mengatur bahwa partai politik itu berdaulat untuk menjalankan rumah tangganya sendiri gitu. Bang Rey, Ya sebetulnya itu kita setuju ya, tapi kan persoalannya kan kedaulatan internal partai ini yang nggak pernah mau mereka tegakkan, selalu dilimpahkan kalau nggak ke pengadilan ke pemerintah. Jadi ruang menyelesaikannya oleh partai itu justru diserahkan ke pengadilan dan pemerintah. Disitulah kemudian ya soal adakah intervensi bla bla mungkin kita perlu mendalaminya lebih lanjut gitu. Tetapi saya sendiri menyesalkan mengapa partai politik ini ingin selalu menyelesaikan masalah internal mereka di luar partai politik. Padahal di undang-undang kepartaian kita bahkan sudah dibuat ketentuan baru yang rasa-rasanya nggak ada di dunia ini, namanya ada mahkamah partai. Jadi kalau ada sengketa misalnya kepengurusan di dalam internal partai politik, cukup diselesaikan di mahkamah partai. Dan keputusan mahkamah partai itu mengikat, final dan mengikat gitu. Nyatanya ada keputusan partai tapi dianggap nggak cukup, bawa lagi ke pengadilan. Di pengadilan terjadi lagi proses bla 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 gitu. Yang kalau kita lihat misalnya khususnya Partai Golkar ya, kisah pasar Golkar ini, kita pemerintah juga jadi bingung mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena ini belum selesai udah diputus pengadilan beda, ini belum dibuat ininya udah dan pengadilannya macam-macam, pengadilannya bisa macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi yang 1 tahun itu justru disia-siakan bukan oleh menurut saya pada tingkat tertentu pemerintah, disia-siakan oleh kepengurusan partai politik. Dan memang internal partai merasa bahwa dekat dengan kekuasaan menjadi favor buat dia untuk memenangkan tampuk tahta di partainya kan. Kalau itu kan hampir logika para pemimpin kita ya secara umum ya. Jadi yang mau benar-benar konsisten untuk berada di luar, saya pikir hanya dimulai dengan PDI Perjuangan 10 tahun oposisi terhadap SBY kan. Nah sekarang kita melihat SBY sendiri tidak bisa mengatakan dengan tegas bahwa saya berada di luar kan. Kami tegas, jelas secara tegas. Sejak awal kita nyatakan kita di luar. Senang kita mendengarnya. Tapi kalau kalau Anda dengar kemarin itu di bagian akhir itu jelas. Kami tetap memilih posisi kami berada di luar pemerintahan. Pemerintahan Jokowi kita dukung sampai tuntas, yang baik kita dukung, yang kurang baik kita kritik. Itu saja. Dan ini bagian dari upaya kami juga untuk memainkan peran itu saja. Saya konfirmasi sekali lagi, SBY sendiri mengambil persepsi bahwa jika kekuasaan menumpuk pada satu kubu, maka kekuasaan itu mudah untuk disalahgunakan. Ini kan kemudian orang, ini bisa menjadi backfire loh Bang sebenarnya. Karena kalau kita melihat, dulu kan ada yang namanya, koalisi besar lah. Koalisi besar yang mendukung Pak SBY. Yang tidak hanya Gerindra sama PDI Perjuangan dan Hanura yang ada di luar sistem begitu. Ya selebihnya ada di Pak SBY. Ini kan sebenarnya Anda mengkritisi sesuatu yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Kalau kita baca itu dan kalau dibaca kutipannya itu Lord Acton yang mengingatkan kan bahwa kekuasaan yang terlalu besar bisa cenderung disalahgunakan. Bukan itu persoalannya. Saya teruskan dulu. Nah, kita kutip di situ. Nah, kemudian tadi disebutkan pengalaman Anda kan begitu. Oke. Nah, waktu kita pengalaman membuat besar dulu itu pun tidak serta-merta juga bahwa kalaupun besar semuanya kemudian mendukung. sama gitu. Itu yang mau kita ingatkan. Pengalaman kita dulu, meskipun sudah semua banyak begitu, tidak selamanya sama. Di dalam koalisi dalam pun koalisi akhirnya itu. Nah, jadi konteksnya ini mengingatkan itu saja. Dalam ini loh, Bung Hincaya, dalam pengalaman kita justru koalisi SBY ini kelihatan jauh lebih efektif dibanding koalisi Jokowi. Mungkin butuh waktu kan?
tidak butuh waktu. Anda coba lihat ya, kalau saya baca beberapa kali, justru yang banyak berbeda ya presiden itu dengan partai pendukung, bukan dengan partai non pendukung. Sekarang ini. Iya, itu maksud saya. Jadi kalau dilihat dari itu, justru kesulitan. Bukan partai-partai pendukung, satu partai pendukung yang besar yang menjadikannya sebagai petugas partai. Petugas partai itu persoalan. Misalnya Jokowi menghendaki revisi undang-undang KPK, tapi partai pendukung malah menolak. Jokowi menolak calon pemimpin yang diusung oleh partai pendukung, tapi partai pendukung malah marah. Dan seterusnya gitu. Jadi kalau dilihat dari ini, bahkan tingkat soliditas koalisi yang dibangun oleh Pak SBY jauh lebih solid. Nah, ingat loh, ketika misalnya Pak SBY Demokrat setuju dengan revisi undang-undang pilkada yang mengembalikan ke DPRD, lalu Presiden SBY saat itu apa istilahnya mementahkannya kembali dengan pidato itu, otomatis di DPR pindah semua. Pada saat yang bersamaan gitu. Itu kan menunjukkan kepada kita artinya Bung Rey katakan bahwa ini tidak perlu khawatir ini. Nggak perlu, justru di pengalaman Pak SBY jauh lebih solid dalam pengertian itu ya. Kalau kita nggak sebut bahwa koalisi Pak SBY itu justru tanpa kritik oleh partai-partai. Kalau kita ambil contoh itu, pas itu. Tapi ada contoh juga yang kemudian habis energi kita di DPR waktu itu mengambil putusan yang sampai kenaikan harga BBM. Yang kenaikan harga BBM misalnya. Jadi poinnya di situ sebenarnya ini common sense dalam konteks ilmu politik yang kemudian kita tarik untuk kita refleksikan bahwa kalau ini menjadi ada memang peristiwa besar-besar yang mendapat perhatian publik yang kemudian agak panjang soal Bank Senturi. Beberapa teman koalisi juga berbeda dengan Pak SBY kan soal kenaikan harga BBM. Tapi di Presiden Pak Jokowi bahkan hal yang teknis pun Presiden bisa berbeda dengan partai koalisi. Saya ingatkan kembali ya untuk merumuskan undang-undang pilkada yang terakhir ini banyak perbedaan antara partai pendukung dengan Presiden sekali. Nah, konteks kita masukkan menjadi salah satu dari 7 butir itu, di situ dia meletakkan dalam konsep bernegara itu. Meskipun nanti besar, gitu kira-kira ya, kita juga berpengalaman untuk hal-hal tertentu. Kalau saya pribadi justru saya merasa jadi bertanya-tanya begini. Karena itu kita merasa bahwa ini pantas kami sampaikan untuk dari sejak sekarang kita siapkan. Kalau saya sebetulnya membacanya justru begini, kalau saya Pak Inja, partai pendukung justru harus diingatkan kepada Pak SBY. Kalau Anda mendukung, Anda jangan perlihatkan dong berkali-kali berbeda sikap dengan Presiden, karena itu menimbulkan kegaduhan. Kontraproduktif. Itu mestinya pesannya kalau menurut saya. Kalau pesan kepada partai kita berdialog itu. Ini pesan kali ini kan untuk pemerintahan ini. Karena itu tinggal angle-nya saja. Tapi saya kira kita sepakat substansinya itu untuk saling mengingatkan itu penting untuk. Nah, tapi Bang Hinca begini, sebagai orang yang pernah, saya tentu saja kita nggak punya presiden itu dengan antara Pak SBY dengan Bu Mega. Tapi apakah Pak SBY membuka jalur komunikasi dengan Pak Jokowi? Jadi kan kita tahu bersama di Amerika itu mantan presiden diberdayakan oleh presiden sekarang entah menjadi special envoy untuk Timur Tengah lah atau untuk go green climate change dan lain sebagainya. Ada nggak pola komunikasi jalur komunikasi yang dibuka? Lupakan bahwa mungkin kondisinya ada, saya tidak ada di koalisi Anda, tapi kan ini kan Pak SBY katakanlah masih aset, orang masih consider dia sebagai tokoh, sebagai pemimpin Indonesia begitu. Ada nggak? Ada. Komunikasi yang dibangun Partai Demokrat. Bukan Partai Demokrat, antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Karena SBY juga kan ketua umum Demokrat. Betul. Saya harus tidak bisa juga. Itu problemnya. Jadi kan soalnya ada poin ketua umum, mantan presiden. Karena itu makanya saya katakan ini adalah refleksi Ramadan Partai Demokrat. Kan jelas tuh. Yang posisinya berada di luar. Artinya maksud saya begini Bang, kalau misalnya akan indah sekali, akan elok sekali kalau misalnya ini kemudian tidak ditangkap oleh susah kekuatan sipil seperti Bang Ray Rangkuti yang kemudian melihatnya ini sebenarnya service ini. Karena akan lebih bagus kalau misalnya dibuka komunikasi. Saya sepakat tuh ada ruang gitu. Begini, pertanyaannya, mungkinkah Anda membaca Pak SBY sekarang sebagai mantan presiden? Kita semua membaca dia sebagai ketua partai. Nah, itu sebenarnya dikonfirmasi oleh makanya saya konfirmasi tadi. Jadi begini, kalau soal komunikasi macam-macam. Saya misalnya setiap saat juga kami berkomunikasi lewat dengan Mas Pram. Kan bisa berkomunikasi, bisa juga di praksi, bisa juga antar politisi, bisa juga beliau sendiri pada saat bertemu. Jadi macam-macam. Ada juga komunikasi kami, saya pernah membawa surat sendiri
Karena jadi sesuatu yang modelnya macam-macam. Karena begini Bang. Sedangkan yang ini bolehlah kan? Betul. Ya. Artinya Tidak ada begini, yang salah di sini. harus ada, menurut saya harus ada budaya yang kemudian ada semacam ruang dialog gitu ya. Kalau misalnya tidak mau menurunkan legacy, ya nggak mungkin lah legacy diturunkan karena partainya beda. Kapan saja kita siap itu. Ya, maksud saya begini, yang tidak Anda pernah maksudkan Istana Kepresidenan misalnya membuat ruang itu ya. Nggak, kita Kan membaca sekarang gini, ya. setelah reformasi tidak pernah antara Pak Habibie sama Gus Dur hubungannya, waktu itu Pak Habibie ada di Jerman, agak jauh. Gus Dur sama Bu Mega ya mungkin sekali dua kali saja, tidak mesra juga, dan Gus Dur kemudian tidak diberikan fungsi khusus untuk melaksanakan tugas khusus yang penting buat negara sehingga produktif. Begitu juga dengan ya Pak SBY sama Bu Mega, ya kita tahulah ceritanya. Saya pikir kesulitan utamanya adalah melihat posisi Pak SBY ini. Jika beliau misalnya berperan sebagai Pak Habibie seperti sekarang, konsultasi yang bersifat katakanlah misalnya personality itu akan terjadi. Tetapi begitu perlu Pak, dicatat Pak- bahwa Pak- ketua umum partai politik yang mantan presiden nggak hanya Pak SBY. Ada Bu Mega juga. betul. Ibu Mega juga berkomunikasi dengan caranya sendiri. Setiap orang punya cara. Tapi saya sepakat Bung Vito. Jika kemudian istana katakan begitu membuat ruang tadi yang sekali sebulan atau Itu sekali indah. 3 bulan, indah sekali dan kami siap kapan saja. Jadi gitu. artinya kritik Artinya itu bola bisa kan dari langsung, sana. Iya. bisa langsung person to person gitu Ya, kan. bisa ada yang bisa disampaikan langsung person to person, tapi ruang publik seperti ini juga perlu harus ada. supaya semua orang juga bisa mendapatkan ruang demokrasi untuk kita juga gitu. Mungkin nggak itu dilakukan? Atau mungkin pemimpin kita begitu tinggi egonya sehingga ya sudah ya, Anda kan di masa lalu Anda tidak lebih baik dari saya. Begitu aja pendahulunya mengatakan Anda anak kemarin Kalau dari sore kita ya. kapan Begini, saja? Bung Alvito ya. Kapan saja? Ketika misalnya Presiden Jokowi mengundang mantan presiden, tiba-tiba Pak SBY datang sebagai ketua partai. Kan kira-kira. Jadi ketika beliau mengucapkan sesuatu, orang akan memandangnya. Jadi Pak SBY itu salah menjadi ketua umum Saya partai pikir menurut itu Anda? problem Tidak ada yang terbesarnya. salah. Kalau Anda salahkan itu, menurut saya. salahkan Dia dulu kan dia Ibu punya Megawati dulu. mestinya. Itu kan hak politik juga. Ini soal etika saja. Kenapa Anda nggak sebut Ibu Mega Ya misalnya? termasuk Ibu Mega dong. iya, Itu betul. maksud saya katakan. Iya. Jadi sebetulnya menurut saya etika politik ini yang mengakibatkan posisi Pak SBY ini sekarang menjadi seperti tidak strategis gitu. Efek dari pernyataan 7 poin ini misalnya di mata masyarakat, kalau kita lihat misalnya netizen, saya belum tahu juga ya, sejauh apa, apakah itu menjadi refleksi penting publik? Nah kalau dilihat setidaknya dalam 2-3 hari ini rasa-rasanya sih tidak ya. Kami rasa penting dan di- responnya juga Oh, baik. bagi Demokrat ini penting. Kami Itu membaca maksud saya, netizen gitu itu. maksud saya. Jadi biarkan Bung Nah. Rai berbeda pendapat, netizen yang lain juga biar berbeda. Oh Ini ruang iya, demokrasi oh iya. itu Oh nggak iya, harus tentu, nggak harus tentu. sama begitu. Terakhir Bung Hinca, Ya. pertanyaan saya, kalau Anda ada di luar sistem, Ya. paling tidak tercatat ada 2 partai politik yang ada di luar sistem. Ya. Mereka adalah less people standing lah Ya. di KMP, namanya PKS dan Gerindra. Mungkin nggak menjalin koalisi dengan mereka? Nah ini menarik. Jadi ini kan waktu itu kan di awal kan sudah terpolarisasi dua toh, KMP sama KIH. Posisi Demokrat kan Ada di tidak tengah. dua-dua kan. Betul. Oke, sampai sekarang tetap ini. Iya. Bahwa di sini tinggal 1 atau tinggal 2, di sini menjadi lebih banyak, itu kan hak masing-masing Oke. partai politik. Nah karena Tapi itu ini kan sebenarnya posisinya sama ada di luar sistem. Apa fatsunnya beda? kan tidak harus kami di dalam tuh. Biarkan kami mengambil. Dalam bentuk KMP lah misalnya, Iya. bikin koalisi baru misalnya. Enggak, kami tetap pada posisi yang kami yakini benar. Jadi main sendiri aja. Ya. Oke. Oke. Tapi tentu komunikasi dengan setiap saat juga boleh toh. Tapi tidak akan bergabung untuk kedua titik. Bung Ray itu. catatan buat Demokrat dan Pak SBY? Ya kalau bagi saya sih yang paling penting itu adalah menegaskan identitas Pak SBY ketika berbicara sebagai ketua partai atau sebagai mantan presiden. Sebetulnya problem utamanya itu adalah ketidakjelasan identitas itu. Akan lebih bagus menurut Anda Beliau menjadi presiden, mantan presiden saja. sebagai Tidak perlu lagi turun Bapak tangan bangsa sebagai, begitu? sebagai bangsa. Kita Dan hormati lebih elok pikiran dan itu, tapi sebagainya, hormati biarkan saja kami menjalankan ini. Dan kritik yang kami sampaikan juga bagian dari hak kita. Nah ini untuk supaya kita menyampaikan punya itu. tradisi baru lah ya. Masa mantan presiden kok tiba-tiba Anda juga turun kan jadi harusnya kan ketua bilang juga Ibu Megawati dari kemarin begini dong kan begitu. Kan ini kan nggak pernah bilang juga. Iya, iya. Jadi harusnya kan Anda sebutkan juga dari awal itu toh. Pak Hinca gitu. yang nggak baca pernyataan-pernyataan kita dong. Nah ini kan barusan ini yang Anda sebut tadi itu. Kan Karena itu konteksnya ini saya kan dengan Pak SBY kan. Iya. Kalau konteksnya dengan Pak SBY itu kita tidak bisa sedang bicara yang karena lain. itu saat Anda harus mengatakan bukan per orangnya kan. Dari artinya orangnya Pak SBY Iya, sebagai kalau Anda mantan sebut orangnya presiden. juga kan berarti ada dua Oh partai. iya, kan gitu. Ibu Mega juga Dan sebagai kita mantan hormati presiden. pikiran Bung Ray, tapi kami Sebaiknya juga tidak lagi hormati juga menjabat kedaulatan sebagai ini. ketua gitu. partai. Baiklah, waktu kita terbatas Bapak-bapak. Terima kasih atas waktunya. Kita lihat nanti reaksi seperti apa di di publik terkait
terkait dengan kritik Pak SBY dan beberapa poin penting yang menjadi catatan pemerintah seharusnya didengar dan kemudian dilaksanakan. Karena kita pasti sepakat semua harga harus turun ya. Oh ya. Nah, nggak ada yang sepakat kalau harga tidak turun. Kalau itu sih nggak usah diingatkan SBY juga. Kalau itu semua juga pasti ingatkan. Terima kasih sekali. Terima kasih.